Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linali ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang diberkahi ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepadanya. Bersalawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wasiat penting yang selalu disampaikan khatib ketika berada di atas mimbar adalah untuk selalu meningkatkan takwa Allah, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hal tersebut bukan semata diingatkan, namun hendaknya menjadi perenungan agar dalam setiap pekan ada peningkatan takwa Allah dalam keseharian kita. Itu ditunjukkan dalam semua kegiatan hidup, baik dalam rumah, baik di jalan, di tempat kerja, dan di mana saja kita berada. Yakinlah bahwa dengan takwa Allah, persoalan di negeri ini dan juga masalah pribadi, masalah kemasyarakatan akan bisa diuraikan dengan baik. Karenanya pastikan takwa Allah adalah bagian dari instruksi kita dalam kesempatan yang mulia ini. Dan dalam kesempatan yang mulia ini pula, khatib akan menyampaikan judul khutbah, di balik kesulitan ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Masih di tengah pandemi yang masih melingkupi negeri ini, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan harta benda, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah, lalu mereka mengatakan,
sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin, dari ayat tadi bisa kita telaah bahwa kehidupan manusia itu selalu berubah. Roda kehidupan selalu berputar. Terkadang kita jumpai kemudahan dalam segala bidang, dan pada waktu yang lain kita temukan kesulitan dalam hidup. Di satu saat kita bisa bersedih, namun pada kesempatan lain tiba-tiba kita bisa menjadi gembira. Semua dinamika ini dinamakan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar iman kita bisa menjadi tebal. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu bertambah. Dalam kitab matan Al-Kharidah Al-Bahiyah, Syekh Ahmad Dardir mendendangkan sebuah syair, wa kun ala alaihi syakuran wa kun ala balaihi saburan, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah dan bersabarlah atas cobaan-cobaannya. Syair ini menjelaskan tentang tugas kita agar pandai-pandai bersyukur atas karunia Allah. Allah yang memberikan anugerah yang diberikan tidak membuat kita lena tentang bagaimana cara menggunakan nikmat tersebut secara baik dan benar. Begitu pula sebaliknya, pada waktu kita diuji dengan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah bersabar dan ridho atas cobaan yang diberikan. Disitulah letak ibadah yang agung. Kita harus selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu yakin Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Mungkin saja akan mudah saat itu juga diterima, mungkin saja nanti atau kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syahr ayat ke-5 sampai ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat ini Allah mengulangi tentang kebersamaan antara kesulitan, pasti ada kemudahan. Bahkan Allah mengulangi sampai 2 kali. Kita tidak boleh meragukan firman Allah ini. Dalam sebuah hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu usran wahidan wa khalaqtu sayraini." Allah berfirman, aku ciptakan kesulitan satu, tetapi di situ pula aku ciptakan 2 kemudahan. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang ini di antara kita mungkin sedang bertani namun gagal panen atau panen sukses tetapi harganya tidak sesuai dengan harapan. Yang menjadi pelajar, nilai yang diperoleh kurang sesuai dengan harapan. Yang bekerja di kantor, ada masalah di kantornya. Yang berdagang, ditipu oleh orang lain, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa kita jumpai di sekitar kita. Di saat-saat demikian, kita tetap harus menata hati untuk memposisikan diri kepada Allah pada dugaan yang selalu baik. Firman Allah dalam hadis qudsi menyebutkan, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku itu berada pada posisi dugaan hambaku kepadaku. Maksudnya, jika kita meyakini Allah tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita, maka masalah kita pun tidak akan selesai. Apabila kita yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan urusan kita yang menurut ukuran kita itu sangat rumit, Allah pun akan menyelesaikan problem kita dengan skenario-Nya yang indah.
Ma'asyiral muslimin, maka yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kalimat ya Allah, masalahku sungguh besar, masalahku sungguh berat. Namun kita harus mengucapkan bukan masalah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahku maha paling besar. Seberapa besar masalah kita, Allah lebih agung daripada masalah kita. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perihal kesulitan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, walladzi nafsi biyadihi law kana al-usru fi hujrin la talabahu al-yusru hatta yadkhula alaihi wa la yaghlib usrun yusra. Demi Allah, seandainya kesulitan, keterpurukan, kegagalan itu berada satu lubang, pasti kemudahan akan mencarinya hingga bisa merangsak masuk. Dan kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan. Dalam arti kemudahan pasti akan menang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka solusi terbaik menghadapi hidup adalah optimisme, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yakinul ilmu kulluh. Optimisme merupakan sumber keilmuan apa saja. Maka mari kita bangun optimisme sembari sambil membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita evaluasi sikap kita, kinerja kita dengan tetap mengutamakan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah dengan caranya yang terbaik. InsyaAllah kita akan diberikan jalan keluar dari beragam kesulitan hidup. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.